Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari setiap kita bawa ucapan syukur kita sama Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan kita diberikan kekuatan yang baru, kita diberikan sukacita yang baru pada pagi hari ini. Mari setiap kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Bahwa setiap kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini kerinduan kami Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Ya, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua, amin, yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi nyatakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati kami Bapa. Ya, lebih dari segalanya, lebih dari apapun Tuhan, Engkau kenal kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Sekalipun Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami terus dekat padamu. Kami mau terus mengenalmu lebih dari apapun. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan, mari katakan kerinduan kita sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu kasih-Mu melingkupi, memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Inilah yang kami mau, inilah yang kami rindukan. Dekat di dalam hadirat-Mu, dekat pribadi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia, mari terus bawa ucapan syukur sama Dia, mari terus bawa rindu sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah yang kami mau, inilah yang kami rindukan. Dekat diam dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Dekat diam Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kami tak perlu takut. Amin. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamat kami Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Kami pegang janji-Mu Bapa, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Ini iman kami, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari dengan segenap hati nyatakan Dia juru selamat. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Terima kasih Bapa, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Ini iman kami Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat.
kami. Engkaulah Bapa kami, ya. Engkau yang pedulikan setiap kami, Tuhan. Kami gak perlu takut, Tuhan. Kami gak perlu khawatir, sebab kami punya Engkau, Yesus. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah. Mari sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap umat-umatnya. Horala barala 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 bashe. Oh yes, haleluya. Horala barala 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 barala. Ini iman kami, Tuhan. Kami tidak perlu takut, Tuhan. Haleluya. Horala barala barala bashe. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau, Bapa. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Ya rala barala bashe, rala barala 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 barala. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Ini umat-umatmu berseru namamu, Bapa, berseru namamu, Yesus. Horala barala 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 basyekara barala 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 barala. Haleluya, 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 haleluya. Salam, saya bersuka cita kita bisa bertemu kembali di dalam kasih kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, doa kami, kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur pagi hari ini di dalam kasih anugerah-Mu, kami sungguh mengecap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dalam pujian, pengagungan, penyembahan kami. Kami percaya Engkau berkenan dengan apa yang kami bawa di hadapan-Mu dari hati yang mengasihi Tuhan. Sementara kami menerima kebenaran firman Tuhan, Allah Roh Kudus pimpin sertai kami, berikan kami hikmat, marifat, pengetahuan dari surga, beri kami pencerahan, hingga kami sungguh-sungguh dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami menerima kasih karunia Allah, kekuatan dari Allah Roh Kudus, hingga kami dapat melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, dan hidup kami boleh mengalami berkat anugerah yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Dan kami sungguh mengasihi Allah, dan Tuhan berkenan mengasihi kami. Hidup kami boleh menyukakan hati Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca di dalam Matius 9 ayat 14 sampai ayat 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang
mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Diberkati Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, penantian dalam nubuat Yesus Kristus atau Mesias yang akan datang di tengah umatnya, datang kepada bangsa pilihannya, sangatlah dinanti-nantikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pembebas Israel. Di dalam penantian itu umat Allah melakukan tradisi Musa, sementara mereka menantikan kedatangan Sang Mesias. Maka tradisi Musa di dalam hal berpuasa dan kesalehan hidup, mereka mengerjakan secara lahiriah dan itu pun dapat dilihat oleh manusia. Pada saat murid-murid Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, maka murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan mulai bertanya, kalau mereka dan para orang Farisi, mereka harus berpuasa, mengapa murid-murid Kristus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak melakukan atau mengadakan puasa? Dan Tuhan Yesus menjawab di dalam ayat yang ke-15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Ada penyataan yang harusnya dapat membuka pikiran, paradigma, pemahaman mereka, bahwa di hadapan mereka Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah di hadapan mereka adalah Allah yang sudah menyatakan menggenapi nubuatan para nabi, bahwa Yesus datang kepada bangsa pilihannya, umat kepunyaannya, umat yang dipilih Allah untuk membawa pembebasan, membawa kelepasan, di mana Dia akan memberikan sukacita yang besar. Tetapi umat kepunyaannya belum dapat memahami. Bahkan dalam ayat 15 dikatakan mempelai laki-laki, yang menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus yang sejati, bahwa Kristus sudah ada di tengah mereka, ada di hadapan mereka, di mana Mesias sudah datang, ada di tengah-tengah mereka. Penyataan yang sungguh luar biasa. Dan kedatangan anak manusia, anak Allah, di dalam penggenapan kitab para nabi, Mesias yang datang membawa sukacita yang besar, di dalam berkat damai sejahtera. Kerajaan yang hadir adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Maka puasa dan perbuatan-perbuatan saleh yang dapat dilihat oleh manusia, maka di dalam kerajaan Allah bukan lagi sekedar semata-mata dilihat oleh manusia, tetapi Allah menyelidiki hati. Allah mengetahui isi hati manusia. Bukan semata-mata dilakukan karena tradisi Musa, tetapi Allah mengetahui dan menyelidiki hati. Apakah orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, yang memiliki iman sebagai orang benar, memiliki hati yang mengasihi Allah. Dan murid-murid Yohanes di dalam keseriusan untuk melakukan tradisi Musa sebagai keseriusan tentang Allah. Namun hal itu dilakukan adalah hal-hal yang secara lahiriah. Dan di mana para Farisi, orang-orang Farisi melakukan hal yang sama di dalam tradisi Musa, kesalahan hidup mereka adalah kesalahan yang dapat dilihat manusia. Bahkan lebih cenderung dipertontonkan dan
Orang lain harus dapat mengetahui ibadah-ibadah mereka. Tetapi Sang Mempelai hadir menyatakan bahwa murid-murid Kristus dikatakan sebagai sahabat-sahabat mempelai laki-laki, di mana anugerah kasih karunia Allah dinyatakan. Orang-orang yang mengiring Kristus di dalam kehidupannya adalah hidup yang mengalami damai sejahtera di dalam anugerah Allah, mengalami kasih karunia Allah, di mana Mesias hadir datang di tengah-tengah umatnya dengan kerajaan Allah yang dinyatakan dalam berkat sukacita, damai sejahtera, kebenaran, di dalam karya keselamatan yang dinyatakan, karya Roh Kudus yang dinyatakan, kehidupan umat Allah yang harus diubahkan, dipimpin oleh Roh, bukan lagi secara aktivitas lahiriah sebagai kesalehan yang dilihat oleh manusia, tetapi Allah menyelidiki hati, Allah memanggil, Allah menguduskan, Allah menebus umatnya, dan kerajaan Allah yang baru hadir di tengah-tengah mereka, hidup di tengah-tengah mereka, dan mereka harus menghidupinya di dalam ketetapan-ketetapan firman Allah. Dan pada waktu murid-murid Kristus hidup bersama dengan Kristus, mengalami kasih karunia, mengalami anugerah, mengalami kekuatan dalam pengenalan akan pribadi Allah, di mana Mesias ada di tengah-tengah mereka. Dan kita lihat di dalam ayat 15, sungguh luar biasa jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Di dalam pencerahan kebenaran firman Tuhan yang kita terima, kita dapat pagi hari ini, puasa yang akan dilakukan oleh murid-muridnya, murid-murid Kristus, tidaklah serupa atau sama dengan puasa yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes atau orang-orang Farisi. Karena puasa mereka adalah tradisi Musa, ketetapan-ketetapan yang sudah menjadi tradisi Musa dari turun-temurun yang mereka lakukan. Tapi penyataan Allah di tengah-tengah murid Kristus yang menjadi sahabat Sang Mempelai laki-laki, puasa yang dilakukan adalah puasa yang bukan sekedar sebagai tradisi Musa, tetapi puasa yang dilakukan karena memiliki hati yang mengasihi Allah, hati yang haus dan lapar akan hadirat Allah. Meskipun nantinya pada waktu Yesus disalibkan, mati, pada hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga, maka selama mereka masih ada di bumi, pemberitaan Injil Kerajaan Allah harus tetap diberitakan. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan, tantangan iman, di dalam kesulitan-kesulitan, bahkan mereka mengalami dera, penganiayaan yang begitu rupa. Dan Kristus menyatakan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tetapi puasa yang dilakukan bukan lagi puasa di dalam menantikan Sang Mesias dalam tradisi Musa, tetapi ada karya Roh Kudus yang mengerjakan. Karena hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Puasa yang dilakukan karena sungguh-sungguh memiliki haus dan lapar akan Allah. Puasa yang dilakukan karena hati yang sungguh-sungguh mau melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang seringkali banyak kelalaian, kelemahan, seringkali banyak kekurangan-kekurangan. Maka kerajaan Allah, kerajaan yang baru, paradigma yang baru, bukan sekedar menyatakan dan kita terima di dalam karya keselamatan, tetapi kita juga menerima dalam karya Roh Kudus.
Ada karunia-karunia Allah, karunia-karunia roh dinyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur Mesias sudah datang. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran nubuatan para nabi sudah digenapi. Maka Kristus menyatakan dia sebagai mempelai laki-laki, yaitu pribadinya. Dia sudah menyatakan akan datang untuk kedua kalinya menjemput sang mempelai perempuan, yaitu gerejanya. Maka pagi hari ini kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teguhkan, kuatkan hatimu. Mari kita masuk dalam karya Roh Kudus. Keselamatan karya Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, kita sudah terima di dalam iman percaya kita. Kita sudah diselamatkan. Roh Kudus terus mengerjakan di dalam karya Roh yang luar biasa, meneguhkan, menguatkan iman kita. Kuatkan, teguhkan hatimu. Puasa kita bukan lagi puasa dalam tradisi Musa, tetapi puasa karena kita mengasihi Allah. Kita terus memberikan hati untuk diselidiki, hati yang disucikan, hati yang dimurnikan, hati yang terus hari demi hari kita semakin mencintai dan mengasihi Allah dan ketetapan-ketetapannya. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, menyempurnakan, memampukan, memberikan hikmat marifat, memberikan pencerahan, supaya kita sungguh-sungguh dalam hidup kita mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kerajaan Allah diberikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki iman percaya, yang sungguh-sungguh memiliki iman percaya. Orang jahat tidak mendapat bagian. Kita lihat ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Untuk mengalami hidup yang diperbarui, hidup baru dalam kerajaan Allah, maka kita harus mengalami pembaruan di dalam karya keselamatan, dalam pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kerajaan Allah hadir di dalam hidup kita. Karena di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kehidupan orang percaya menerima pengurapan karya Roh Allah dinyatakan dalam hidup orang-orang percaya. Maka kehidupan kita bukanlah sekedar dalam ibadah-ibadah, doa-doa kita hanya secara lahiriah, tetapi Roh Allah memberikan pencerahan, memimpin, menguatkan, meneguhkan, menghibur, mengurapi, memampukan kita untuk dapat melakukan ketetapan-ketetapan firman-Nya. Dan tanda-tanda orang percaya, kuasa Allah dinyatakan. Doa buat orang sakit disembuhkan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, dengan iman percaya kita berdoa, Allah menyatakan kuasa kasih-Nya dalam hidup kita. Janji-janjinya di dalam kebenaran firman Allah digenapi, dinyatakan dalam berkat damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Maka kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bagaimana kuasa Allah dinyatakan? Jika kehidupan orang-orang yang tidak di dalam Kristus. Jadi jangan heran
Kalau kehidupan orang percaya mengalami anugerah, mengalami kasih karunia, dipenuhi dengan kuasa dan setiap perkataannya mengalami pengurapan Allah yang besar. Karena itulah tanda-tanda yang menyertai kehidupan orang percaya. Dan kerajaan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Karena kita sebagai orang benar, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman, dan kita memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran, hati yang haus dan lapar akan hadirat Allah, akan pribadi Allah. Maka kerajaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang sungguh luar biasa diurapi Tuhan, penuh berkat damai sejahtera sukacita Allah, kebenaran nyata dalam hidup kita. Kita sama-sama melihat di dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 9. Kita baca terlebih dahulu sampai ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan hidupmu, perhatikan hatimu, karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, suka gosip, fitnah, penipu. Bagaimana kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup kita? Otoritas, kuasa, pengurapan, hidup yang dipenuhi dengan kuasa Allah, anggur baru dinyatakan. Bagaimana itu dapat dinyatakan jika kita masih mengenakan manusia lama? Dan firman Tuhan tegas menyatakan, kejahatan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Karya keselamatan kita terima, dan pagi hari ini kita membawa syukur karena kita menjadi pribadi yang menerima anugerah, hidup yang selalu diselidiki, Roh Kudus mengerjakan, hati kita terus dimurnikan, hati kita terus disucikan, hati kita terus dikuduskan. Kita menerima karya keselamatan, kita menerima karya Roh Allah, karya Roh Kudus, karena kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam Roh Allah kita. Maka kehidupan kita akan selalu mengalami berkat, kerajaan Allah hadir, di dalam kuasa dinyatakan berkat damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Dan kita percaya harus melalui tahap bagaimana pertobatan harus terjadi. Karena ayat 11 dinyatakan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Mari kita perhatikan, kalau hari ini kita sudah diselamatkan, sudah ditebus, bahkan kita menerima kasih karunia, sudah bisa melayani Tuhan, melayani pekerjaan-pekerjaannya di muka bumi ini, menjadi hamba-hamba Tuhan. Dengan talenta yang Tuhan berikan, kita dapat melayani Tuhan. Perhatikan hatimu. Karena kita tidak lagi hidup dalam tradisi Musa, karena kita hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kita masuk dalam karya Roh Allah, Allah yang selalu menyelidiki hati. Perhatikan perkataanmu, perhatikan perbuatanmu. Bagaimana anggur baru terus diberikan, bagaimana rema penyataan Allah terus dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita masih mengenakan manusia lama, kejahatan, kehidupan manusia lama tidak akan mengalami
karya Roh Allah. Karena itu akan koyak, akan rusak. Kalau kita rindu untuk mengalami karya Roh Kudus, maka hidup kita harus terus terpelihara, kita jaga. Kerajaan Allah harus nyata dalam hidup kita. Dengan segala kerendahan hati. Puasa bukanlah puasa sebagai kesalahan hidup, sebagai tradisi kehidupan dalam tradisi Musa yang dapat dilihat oleh orang lain. Tetapi puasa kita adalah ada kerinduan, haus dan lapar akan Allah. Kerinduan, haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Kerinduan kita adalah kita mau menyukakan hati Tuhan. Kerinduan kita mau menjadi berkat buat orang lain. Kerinduan kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita. Kita mengalami kebenaran di dalam karya Roh Allah yang nyata dalam hidup kita. Bagaimana anggur baru dinyatakan dalam hidup kita jika hati kita masih dikeraskan? Saudara tidak memiliki kehidupan untuk mengasihi Allah. Kehidupan yang semuanya dikerjakan dengan kesukaan dan keinginan-keinginan manusia. Karena Allah akan menyatakan kemuliaannya, kehendaknya, kuasanya bagi sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Kristus. Kita akan disebut dan sudah disebut sahabat-sahabat Allah, karena kita akan menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita menerima anugerah siapa? Kita orang berdosa. Kalau kita dikaruniakan menerima karya keselamatan, anugerah Allah, dan kita hari ini sebagai sahabat-sahabat Allah untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah hanya bagi sahabat-sahabat Allah dengan puasa yang benar, maka apa yang menjadi keinginan hati Allah, kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kita dan kita mengerjakan di dalam karya Roh Kudus dan memberkati banyak orang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka hidup kita di dalam karya keselamatan adalah hidup yang diperbaharui dan sungguh-sungguh hidup yang baru. Hidup di dalam karya Roh Kudus, hidup yang kita hidupi adalah hidup dalam ketaatan, melakukan kebenaran karena hati kita mengasihi Allah. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang terdiri hanya dari perkataan saja, tetapi terdiri dari kuasa. Tuhan pasti pakai kita semua. Jemaat Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tumpang tangan orang sakit disembuhkan. Menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan. Karena ada rahasia-rahasia surga yang akan dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang mengalami karya Roh Kudus. Dia akan mengerjakannya. Dia akan mengerjakannya dengan setia. Dia akan mengerjakannya dengan hati yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Allah, dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Kita menerima kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Jangan berhenti. Tak henti-hentinya di dalam persekutuan kita, dalam pergumulan kita. Maka Mesias berkata, sahabat-sahabat mempelai laki-laki bagaimana bisa berduka cita kalau masih bersama dengan
mempelai laki-laki. Dan kita sebagai mempelai perempuan, gerejanya, jika kita mengalami persekutuan tetap melekat, bagaimana kita bisa berduka cita? Sekalipun kita mengalami duka cita di dalam pergumulan, persoalan, tantangan iman, tantangan hidup, kebutuhan, sakit, penyakit. Tapi kalau kita hidup benar-benar menerima kerajaan Allah, kuasanya dinyatakan. Sekalipun ada penderitaan, kesakitan, kesulitan, kesesakan, hati kita akan selalu berlimpah ucapan syukur kepada Allah. Hati kita akan penuh bersukacita, penuh sukacita yang besar dari surga. Hati kita penuh dilimpahkan damai sejahtera. Dan kita memiliki ibadah yang berkenan kepada Allah. Bagaimana ibadah kita bisa diperkenan oleh Allah? Hanya karena anugerah, hanya karena perkenanan, karena kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Jelas kalau hari ini, pagi ini, kita mengangkat tangan membawa syukur, kita mengangkat tangan dalam ibadah-ibadah kita memohon perkenanan Allah, dan kita sudah diperkenan dalam kasih karunia-Nya, dalam anugerah grace kita terima karena kebaikan dan kemurahan Allah. Maka pagi hari ini, bangunlah sikap yang benar pada saat kita menerima perkenanan Allah di dalam karya keselamatan yang kita terima. Maka ibadah kita, mari kita memiliki hati yang sungguh-sungguh hormat dan takut akan Allah. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh menyukakan hati Bapa di surga. Karena Allah tidak akan bisa ditipu atau dimanipulasi. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang selalu menyelidiki hati kita. Dan pada waktu kita diperkenan sebagai pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, saya percaya kehidupan kita yang sudah diperbaharui, kehidupan kita dengan respon yang benar, hormat dan takut akan Tuhan, dalam ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia, mengerjakan ibadah kita yang diperkenan Allah dengan tekun, maka berkat, sukacita, damai, sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus menjadi bagian kita, dan kemuliaannya pasti dinyatakan, pemulihannya pasti dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, Roh Kudus mencurahkan anggur yang baru. Kita sebagai manusia yang lama sudah diperbaharui dalam karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka manusia lama harus ditinggalkan. Kita menjadi manusia yang baru. Dan Roh Kudus sedang mengerjakan dan terus mengerjakan, menyempurnakan di dalam karya Roh Kudus, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi duta kerajaan Allah di muka bumi ini, membawa kabar baik di antara bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa, hingga Injil kerajaan Allah dinyatakan melalui hidup kita, menjadi alat kemuliaan-Nya, dan banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus karena hati mereka dijamah, hati mereka mengalami kasih Allah, hati mereka mengalami pencerahan yang datangnya dari surga, dan hati yang dilembutkan. Banyak jiwa datang kepada Tuhan untuk diselamatkan.
dan dapat beribadah mengangkat tangan, membawa syukur, pujian, pengagungan dengan hormat dan takut akan Allah. Dan nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Hormat pujian bagi Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kita semua, mari kita menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, tanam sebagai benih, lembutkan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya benih itu dapat bertumbuh dan terus mengerjakan dalam kehidupan kami, menyempurnakan dalam karya Allah Roh Kudus, dan kami boleh hidup selalu membawa syukur dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Bapa berkenan, apapun yang sedang kami bawa pagi hari ini, waktu, energi, tenaga, kesempatan yang ada, bahkan korban syukur secara materi keuangan, kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu, membawa syukur kami untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kerajaan-Mu di muka bumi ini diperluas, diperlebar di dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Pakai setiap kami, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu di muka bumi ini. Nyatakan kuasa-Mu, kerajaan Allah hadir, hadirat-Mu dinyatakan, kebenaran-Mu disingkapkan, dinyatakan, boleh memerdekakan, melepaskan setiap belenggu, tawanan yang terikat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Nama Tuhan dipermuliakan, mulut kami penuh dengan puji-pujian pengagungan bagi Allah yang layak terima pujian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua, berkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu. Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, masa depan anak-anak. Tuhan berkati tumbuh kembang mereka, hikmat, pengetahuan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi, tanam dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkat pemulihan perekonomian, bukakan tingkap surga, rezeki dalam anugerah-Mu untuk memulihkan setiap perekonomian yang mengalami kehancuran, kelemahan, berkat keuangan. Dari timur, barat, utara, selatan, jangan tahan-tahan, rezeki yang berlimpah-limpah. Berkati umat-Mu, urapi, berikan anggur baru-Mu, siapkan hati yang kuat, teguh, tetap mengasihi Allah. Kami percaya setiap pergumulan hidup umat-Mu dalam perekonomian, Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup memberkati. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negeri yang kami kasih di dalam anugerah-Mu. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, terus sempurnakan, sembuhkan. Kami percaya anugerah-Mu besar atas negeri yang kami kasih. Hamba berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam anugerah Tuhan, kuatkan, teguhkan, kesehatan, hikmat, pengetahuan dari surga, kebijaksanaan hati yang mengasihi negeri ini, bagi kemajuan, kesejahteraan, ketahanan, keamanan. Kami percaya Engkau menjaga, melindungi. Pakai Bapak Presiden kami, membawa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat. Berkati bersama keluarga, anak cucu Tuhan berkati. Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan berkati, bersama keluarga berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan dari surga. Terima kasih Bapak. Para jajaran menteri yang ada, kabinet yang ada, menteri Tuhan berkati, pejabat dari pusat daerah Tuhan berkati, bersama keluarga, kesehatan, kekuatan, hikmat, hingga dapat menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab pengabdian mereka bagi negeri ini. Tuhan berkati TNI Polri, Tuhan berkati tim medis, Tuhan berkati seluruh penduduk negeri ini. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, kesejahteraan, keadilan terjadi atas negeri yang kami kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur
buat pagi yang sungguh luar biasa ini dalam anugerah kasih karunia-Mu. Kami sungguh mengecap kebaikan-Mu. Kami sungguh menikmati kasih setia-Mu. Terus kami bawa syukur kami di hadapan-Mu, segala pujian pengagungan melalui ucapan bibir, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami selesaikan pertemuan ibadah kami pagi hari ini di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Berkati umat-Mu, berkat anugerah perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, pimpinan penyertaannya menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput-Mu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini Engkau terima dengan hati berlimpah ucapan syukur dan penuh sukacita. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Ini iman kami Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Yesus, Kau